Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosli Siregar dengan NIM 210510102. Saya ingin mempresentasikan hasil akhir tugas acara Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh Bapak Dr. Yusrijal SH.MH tentang sidang nomor 16 PUU 21/2023 tentang perbaikan pemohon atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Putusan nomor 16 PUU 21/2023 tentang pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang diwakili oleh GD Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Januari 2023 memberi kuasa kepada Rio Rama Baskara SH.MH, Eko Prabowo SH, Dian Pariska SH.MH, Andi Samsul Bahri SH, Werdi Simanjuntak SH.MH, Moin Tualeka SH, dan Eka Rahmawati SH.MH, Pilus Basten Inuhan SH, dan Soraya Indah Ayu Rahmani Padli SH. Alasan pemohon 7 bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU pun mengungkapkan ada kondisi yang berbeda di setiap pelaksanaan pemilu dalam hal partisipasi pemilih, sehingga setiap periodenisasi pelaksanaan pemilu berlangsung 5 tahunan sekali selalu pemilih akan berbeda, sehingga sangat tidak valid dipakai acuan sebagai persyaratan untuk periode pemilu selanjutnya. Di poin 13 bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengatur soal persyaratan presidensial threshold baik dengan alokasi kursi maupun suara sah, dan Mahkamah menilai itu sebagai open legal policy. Maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu lainnya yang tidak bisa memilih di antara dua pilihan persyaratan tersebut. Di poin ke-14, bahwa pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atas penerapan pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang telah menghalangi pemohon melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya sebagai partai politik peserta pemilu, dan ini sesuai juga dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan, partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi A. Anggota partai politik, B. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan D. Bakal calon presiden dan wakil presiden. Di poin ke-16, bahwa fungsi partai politik salah satunya memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. Namun, setelah semua diupayakan oleh pemohon hingga akhirnya memenuhi kualifikasi sesuai amanat konstitusi malah terganjal. Sementara itu, Ranne dan Kendal tahun 1956 mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Di poin 17 bahwa pengujian pasal 222 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya sangat bertentangan dengan pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu termasuk partai politik peserta pemilu dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Di poin 28, bahwa jika Mahkamah seperti halnya dalam putusan-putusan permohonan atas pasal yang diuji ini menganggap perhitungan alokasi kursi dan suara
sah nasional masih relevan, maka perlu ada tambahan tafsir atau pemaknaan agar jangan sampai ada partai politik yang belum bisa menggunakan kedua syarat tersebut. Kehilangan hak konstitusionalnya. Di poin ke-30, bahwa perbedaan persyaratan baik dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu maupun pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik dimungkinkan berbeda, tergantung dengan kondisi partai politik yang bersangkutan. Di poin 33, bahwa adanya fakta penambahan syarat di dalam tingkatan undang-undang tentu menjadi kajian yang harus dicermati secara khusus sehingga jangan sampai tujuan penambahan syarat yang berspirit untuk mengatur tata cara justru menghilangkan hak konstitusional sebagian peserta pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu yang baru. Yang diminta oleh pemohon, yaitu 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa materi muatan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex equi et bono. Amar putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Mahkamah Konstitusi yaitu menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.